Selamat datang di The Debate. Em, Coba bayangkan sebuah pabrik raksasa yang setiap harinya beroperasi tanpa henti. Mesin-mesinnya bergemuruh, memproduksi ratusan ribu kunci dengan susah payah. Kunci-kunci ini ditempa dengan presisi, dipoles hingga mengkilap, dan pada hari kelulusan diserahkan kepada ribuan pemuda. Dengan janji manis ya? Betul sekali. Dengan janji yang sangat manis bahwa kunci tersebut akan membuka pintu masa depan dan karir mereka. Namun, ketika para pemuda ini melangkah keluar dari gerbang pabrik tersebut, mereka menyadari satu kenyataan struktural yang jujur saja sangat pahit. Pintu-pintu yang seharusnya mereka buka itu, ya sebenarnya sudah lama tidak ada. Itu metafora yang sangat pas untuk memulai diskusi kita hari ini. Dan yang membuat situasi ini semakin ironis adalah, alih-alih mengevaluasi sistem produksinya, pabrik itu terus saja mencetak desain kunci yang sama setiap tahunnya, Hmm, tanpa perubahan sama sekali. Iya, mereka membiarkan para pemuda tersebut kebingungan berdiri di depan dinding beton yang tertutup rapat, sembari menyalahkan kondisi ekonomi global. Atau lebih parah lagi, menyalahkan pemuda itu sendiri yang dianggap kurang gigih dalam mencari pintu. Tepat. Dan tentu saja, pabrik yang sedang kita bicarakan ini bukanlah sebuah institusi fiktif. Ini adalah realitas real dari sistem pendidikan tinggi kita saat ini. Kita sedang berada di tengah diskursus publik yang sangat tajam terkait rencana strategis dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, atau Kemdikti-Saintek. Rencana evaluasi besar-besaran itu kan? Benar. Mereka baru saja mengumumkan rencana untuk mengevaluasi secara radikal dan bahkan berpotensi menutup program-program studi di berbagai perguruan tinggi yang dinilai, sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri masa depan. Dan dari sinilah muncul silang pendapat yang sangat mendasar. Apakah memaksa program studi untuk tunduk pada proyeksi 8 industri strategis nasional merupakan solusi mutlak? Solusi untuk menyelamatkan 1,9 juta lulusan perguruan tinggi kita dari jurang pengangguran terdidik? Ataukah jangan-jangan ini justru merupakan sebuah langkah mundur? Langkah mundur bagaimana maksudnya? Langkah mundur yang berbahaya menuju developmentalisme ala Orde Baru. Sebuah rezim yang mereduksi institusi pendidikan sekedar menjadi pabrik pekerja yang miskin nalar kritis. Saya pribadi berpandangan bahwa merestrukturisasi program studi secara ketat berbasis data real kebutuhan pasar adalah sebuah keharusan moral. Ini keharusan struktural untuk segera menghentikan krisis pengangguran terdidik di negara kita. Sementara saya berargumen bahwa ketundukan secara membabi buta pada logika industri dan konsep link and match ini pada akhirnya akan mengerdilkan esensi pendidikan itu sendiri. Dan yang lebih fatal, mematikan fungsi utama kampus sebagai ruang pembentuk nalar kritis yang independen. Oke, mari coba kita tarik perdebatan filosofis ini langsung ke realitas di lapangan yang bagi saya sangat mengkhawatirkan. Data ini baru saja dipaparkan oleh Sekretaris Jenderal Kemdikti-Saintek, Bapak Badri Munir Sukoco. Gini, setiap tahun, kampus-kampus di Indonesia meluluskan sekitar 1,9 juta generasi muda. Angka yang sangat masif. Sangat masif. Dan 1,7 juta diantaranya adalah sarjana. Tapi apa yang terjadi di ujung pipanya? Terjadi ketidakcocokan atau mismatch yang sangat parah. Fakta yang paling tragis bisa kita lihat dengan jelas di program studi kependidikan atau keguruan. Ya, saya tahu kemana arah argumen Anda ini. 20.000 orang per tahun. Gapnya memang sangat ekstrim. Ekstrim sekali. Ada ratusan ribu pemuda yang terpaksa menelan pil pahit menjadi pengangguran terdidik setiap tahunnya. Mengapa ini terjadi? Karena mekanisme di dalam kampus itu sendiri seringkali bermasalah. Fakultas keguruan misalnya relatif lebih murah untuk dibuka dan dioperasikan dibandingkan fakultas kedokteran atau teknik. Jadi mereka mengejar kuota. Iya. Ya, kampus-kampus terus saja menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya demi memenuhi kuota dan jujur saja, pemasukan institusi tanpa mau melihat realitas bahwa di luar sana, lulusan mereka tidak punya tempat bernaung. Kegagalan kampus dalam memetakan realitas ini, yang kini juga ditambah dengan ancaman deindustrialisasi dini, membuat penyesuaian arah menuju 8 industri strategis itu seperti transisi energi dan digitalisasi. Betul. Ketahanan pangan, kesehatan, digitalisasi. Itu semua bukan lagi sekedar opsi pragmatis. Bagi saya, ini adalah bentuk pertanggungjawaban etis paling dasar dari sebuah institusi akademik terhadap masa depan nyawa mahasiswanya. Oke, saya bisa memahami mengapa angka 490.000 pengangguran itu membuat Anda mengambil kesimpulan demikian.
Angka-angka tersebut memang nyata, sangat menyakitkan. Tetapi, kalau kita hanya berhenti pada angka, kita gagal membedah landasan filosofis di balik cara pemerintah merespon data tersebut. Maksudnya cara responsnya yang salah. Tepat seperti yang ditegaskan oleh pakar kajian budaya dan media, Radius Setiawan. Wacana penutupan prodi dan konsep link and match yang terus diagungkan ini pada dasarnya adalah repetisi belaka. Repetisi dari narasi pembangunan dan modernisasi pendidikan era Orde Baru. Tunggu, repetisi bagaimana maksudnya? Bukankah konteks industri dan zamannya sekarang sangat berbeda? Konteks teknologinya memang berbeda, tapi ruh kebijakannya sama persis. Gini, di era Orde Baru, pendidikan itu didesain secara sentralistik, murni untuk mencetak tukang. Tukang yang bisa langsung dipakai untuk membangun infrastruktur fisik negara. Manusia dilihat sekedar sebagai sekrup dalam mesin pembangunan raksasa. Nah, ketika hari ini kita mengukur kata relevansi dari sebuah institusi pendidikan semata-mata dari seberapa cepat lulusannya terserap oleh mesin industri, kita sedang mengulangi kesalahan fatal itu. Mekanisme ini secara perlahan akan melahirkan generasi manusia-manusia yang murni materialistis. Pendidikan kita sedang dibajak oleh mitos mengejar ketertinggalan ekonomi. Tapi bukankah mengejar ketertinggalan ekonomi itu penting untuk survival negara? Penting, tapi ketika negara mulai mendikte bahwa pendidikan hanyalah sebuah instrumen pelayan bagi industrialisasi, kita secara sistematis sedang menumbalkan pembentukan karakter. Kita menumbalkan kedalaman berpikir dan otonomi keilmuan, semata-mata demi memuaskan dahaga teknis korporasi. Oke, argumen Anda soal bayang-bayang Orde Baru itu menarik. Dan saya setuju bahwa pendidikan tidak boleh sekedar mencetak robot. Tapi masalahnya, kalau kita menolak konsep penyesuaian pasar ini demi mempertahankan apa yang Anda sebut sebagai otonomi keilmuan, lantas siapa yang bertanggung jawab atas nasib mereka? Kemdikti-Saintek juga memproyeksikan bahwa pada tahun 2028, kita sebenarnya akan mengalami oversupply atau kelebihan dokter. Oh wow, kelebihan dokter. Iya. Ini ironis karena di sisi lain kita punya masalah maldistribusi dokter yang parah di daerah terpencil. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena selama ini kampus-kampus kita dibiarkan menerapkan strategi market driven yang sangat keliru. Boleh Anda elaborasi di mana letak kekeliruan strategi market driven tersebut? Anto, mekanismenya begini. Kampus-kampus ini bertindak seperti pedagang yang hanya melihat tren pasar calon mahasiswa, bukan tren pasar tenaga kerja. Mereka terus-menerus membuka dan memperbesar kuota untuk prodi yang sedang laris manis, yang dianggap bergengsi, tanpa peduli apakah industri di ujung sana bisa menyerap mereka. Contoh spesifiknya? Coba kita lihat data real tentang prodi dengan daya tampung terbanyak di jalur penerimaan mahasiswa ilmu hukum di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa itu menampung 380 orang per angkatan. Manajemen di UPN Veteran Yogyakarta menampung 354 orang. Belum lagi kita bicara soal ilmu hukum di Universitas Samratulangi, Universitas Udayana, Tanjung Pura, sampai Universitas Lampung. Semuanya menerima ratusan mahasiswa tiap tahun. Ratusan. Mencetak 490.000 calon guru untuk 20.000 posisi, atau mencetak puluhan ribu sarjana hukum untuk firma yang sangat terbatas. Itu bukan sekedar inefisiensi institusional. Ini ibarat kita punya pabrik yang terus-menerus memproduksi ribuan suku cadang mesin ketik dengan kualitas sangat tinggi di era di mana seluruh dunia sudah beralih memakai komputer. Analogi yang menarik. Sistem kampusnya mungkin berjalan sempurna, dosennya pintar, kurikulumnya bagus, tapi outputnya masuk ke ekosistem yang sudah punah. Bagaimana Anda bisa tetap membenarkan argumen pembentukan karakter jika di saat yang bersamaan kita membiarkan ratusan ribu pemuda menjadi pengangguran yang frustrasi? Saya suka sekali analogi suku cadang mesin ketik yang Anda bawakan tadi, itu visualisasi yang sangat kuat. Tapi saya harus merespon argumen Anda dengan sebuah pertanyaan mendasar. Apakah Anda sudah menelusuri kenapa prodi seperti ilmu hukum dan manajemen itu bisa begitu membeludak popularitasnya di kalangan calon mahasiswa? Karena prodi-prodi itu dianggap sebagai jalur aman menuju kelas menengah. Betul sekali. Dan fenomena itu justru membuktikan poin peringatan dari Radius Setiawan tadi, masyarakat kita, para orang tua, dan calon mahasiswa itu sendiri sudah sangat menginternalisasi prinsip-prinsip kompetisi pasar yang brutal. Mereka berbondong-bondong mendaftar ke ilmu hukum dan manajemen karena sistem sosial kita telah lama mendoktrin mereka bahwa profesi-profesi itulah simbol kesuksesan material. Tapi solusi pemerintah untuk menutup prodi-prodi ini secara sepihak, lalu memaksa kampus mengalihkan seluruh sumber daya dan dana risetnya ke manufaktur maju atau hilirisasi, itu adalah bentuk perampasan otonomi keilmuan yang nyata. Sebentar. Perampasan otonomi.
Ya, Anda bilang kampus gagal membaca pasar, saya bilang kampus saat ini justru sedang dipaksa menjadi pasar itu sendiri. Kampus kehilangan hak fundamentalnya untuk menentukan disiplin ilmu apa yang bernilai secara akademis dan kultural, karena segala sesuatunya kini direduksi menjadi rasio input dan output, persis seperti analogi pabrik yang Anda gunakan. Tunggu sebentar. Saya merasa ada loncatan logika di sini. Apakah otonomi kampus yang dibiarkan tanpa arah strategis nasional tidak justru menghasilkan kekacauan eksistensial bagi mahasiswanya sendiri? Pemerintah, dalam hal ini, tidak bermaksud memberangus keilmuan secara serampangan. Tapi prakteknya mengarah ke sana. Tidak, mereka hanya ingin mengarahkan energi yang tadinya terbuang sia-sia ini pada 8 industri strategis, energi terbarukan, ketahanan pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju. Kalau kita memikirkan mekanisme survival makroekonomi, ini adalah desain bertahan hidup bagi sebuah negara yang sedang di ujung tanduk bonus demografinya. Iya, tapi Kalau kita tidak menyelaraskan kurikulum dengan 8 pilar ini sekarang, bonus demografi kita akan berubah menjadi bencana demografi. Nah, justru di titik pembakuan 8 industri strategis itulah letak bahaya developmentalisme yang coba diperingatkan oleh banyak akademisi. Ini bukan sekedar memindahkan jurusan. Ini akan memicu apa yang disebut para sosiolog sebagai demitologisasi pembangunan. Demitologisasi pembangunan. Bisa Anda perjelas apa sebenarnya maksud praktis dari istilah ini? Ini sering muncul tapi jujur jarang dibedah mekanismenya. Tentu, biar saya perjelas maksudnya. Mekanisme demitologisasi ini terjadi ketika negara menetapkan standar tunggal tentang apa yang relevan. Segala sesuatu yang tidak menghasilkan dampak ekonomi secara instan atau tidak berkontribusi langsung pada mesin industri strategis tersebut, seperti seni, humaniora, filsafat, atau pelestarian budaya, akan dianggap sebagai mitos belaka. Dianggap tidak berguna. Tepat, dianggap usang. Dampaknya apa? Nilai seorang manusia di dalam masyarakat pelan-pelan direduksi murni menjadi seberapa besar metrik kontribusinya pada industri. Siswa sejak bangku sekolah menengah akan dikendalikan oleh norma sosial baru yang hanya mengagungkan sektor-sektor tersebut. Tapi apakah itu hal yang buruk, mengagungkan sektor yang menopang ekonomi? Buruk ketika hal lain dimatikan. Lalu, bagaimana nasib nalar sosiologis kita? Mari kita lihat satu contoh yang sangat spesifik dan nyata dari data. Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta itu memiliki program studi senjata tradisional keris. Oke, program pelestarian budaya. Ya, ini adalah satu-satunya di Indonesia, prodi yang menjaga warisan mahakarya budaya kita. Pada seleksi nasional berdasarkan tes tahun 2023, prodi ini sepi peminat. Kalau kita murni menggunakan logika Kemdikti-Santek dan hitung-hitungan serapan industri hari ini, prodi pelestari budaya semacam ini pasti akan menjadi target pertama yang dieksekusi mati, karena dicap tidak relevan dengan masa depan. Nalar budaya kita, akar sejarah kita, semuanya akan tergerus habis oleh metrik serapan kerja. Interupsi sebentar, saya paham kemana arah Anda, tapi saya melihat ada sebuah paradoks dalam argumen Anda. Paradoks bagaimana? Menjadikan satu prodi kebudayaan spesifik yang sepi peminat sebagai tameng emosional untuk menolak keseluruhan restrukturisasi sistemik yang bisa menyelamatkan jutaan pemuda, rasanya itu tidak proporsional. Dan lebih dari itu ada asumsi bias yang selalu muncul dalam narasi pro-otonomi. Asumsi apa? Asumsi seolah-olah bekerja untuk industri strategis bangsa secara otomatis melucuti nalar kritis seseorang. Kenapa ada pemisahan yang begitu kaku? Memangnya merancang infrastruktur digitalisasi negara atau mengeksekusi transisi energi dari fosil ke energi bersih itu tidak membutuhkan nalar kritis tingkat tinggi? Karena nalar kritis dalam konteks akademis berbeda dengan keterampilan memecahkan masalah atau problem solving di pabrik. Tapi bukankah itu bentuk nalar kritis yang paling nyata? Seorang insinyur yang meriset baterai energi terbarukan, atau seorang spesialis yang membangun sistem keamanan digital pertahanan nasional, mereka tidak sedang menjadi sekrup tak bernalar, mereka justru mempraktekkan nalar kritis dalam bentuknya yang paling aplikatif dan berdampak luas. Saya paham argumen Anda. Mereka memecahkan krisis peradaban, seperti perubahan iklim atau keamanan data. Kampus sama sekali tidak kehilangan esensinya, atau menjadi tumpul nalar kritisnya, hanya karena mereka mulai memikirkan bagaimana ilmu yang mereka ajarkan bisa benar-benar digunakan untuk menopang kehidupan masyarakat di dunia nyata. Saya mengerti maksud Anda, tapi kita harus membedah mekanismenya dengan lebih jeli.
Apa yang Anda deskripsikan barusan seperti merancang baterai atau keamanan cyber, itu adalah kemampuan memecahkan masalah teknis dalam kerangka operasional industri. Itu adalah nalar teknis yang brilian, saya akui itu. Oke. Tetapi, itu sangat berbeda dengan nalar kritis struktural. Nalar kritis struktural adalah ketika seseorang memiliki kebebasan dan kapasitas untuk mempertanyakan etika, dampak sosial, dan motif di balik industri itu sendiri. Bisa beri contoh spesifik? Ya, seorang insinyur manufaktur maju bisa merancang mesin pengolahan nikel yang sangat efisien. Itu nalar teknis. Tetapi nalar kritis struktural adalah ketika sosiolog, antropolog, atau ahli lingkungan dari kampus yang sama mulai mempertanyakan, apakah pabrik hilirisasi nikel ini merampas tanah adat masyarakat lokal? Saya mengerti. Apakah limbahnya menghancurkan ekosistem sungai secara permanen? Jika kampus didesain hanya untuk memproduksi lulusan bagi kelancaran industri pertahanan dan hilirisasi, siapa yang akan mengkritik dampak buruk dari hilirisasi tersebut? Siapa yang akan mengevaluasi kebijakan publik negara secara independen kalau bukan kampus? Itulah letak kesalahpahamannya. Seolah-olah penyesuaian ini berarti kampus tunduk patuh pada korporasi. Untuk merespons kekhawatiran itu, Sekjen Kemendiktis Aintek, Badri Munir Sukoco, sebenarnya telah mengusulkan pergeseran paradigma operasional yang sangat krusial. Beliau tidak menyuruh kampus melayani pasar yang sudah ada. Lalu apa yang beliau usulkan? Beliau meminta perguruan tinggi untuk berani beralih dari sekedar menjadi market-driven, yaitu pasif mengekor apa yang sedang populer di kalangan mahasiswa, seperti fenomena jurusan hukum tadi, menuju strategi market driving, atau kampus sebagai penggerak pasar. Market driving. Bagaimana mekanisme konkret sebuah kampus bisa menggerakkan pasar industri? Mekanismenya bukan dengan kampus membuka pabrik sendiri tentu saja. Berdasarkan kajian mendalam dari Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan, atau PKPT, kampus yang market driving adalah kampus yang berani memimpin. Memimpin seperti apa? Gini, alih-alih hanya menunggu ada pabrik mobil listrik di Indonesia, lalu membuka prodi teknisi mobil listrik, kampus lewat riset-riset mutakhirnya mendikte arah teknologi. Mereka meriset teknologi material maju yang inovatif, mempatenkannya, dan inovasi inilah yang kemudian menarik investor dan korporasi untuk membuka pasar baru di Indonesia. Oke, teorinya terdengar bagus. Sangat bagus. Jadi pemerintah justru menginginkan kampus yang visioner. Ini bukan negara yang melemahkan kampus. Sebaliknya, ini adalah bentuk intervensi negara yang sangat terukur dan positif. Pemerintah ingin rektor punya kerelaan untuk menutup prodi-prodi yang memang sudah buntu outputnya demi merelokasi sumber daya itu untuk merintis program studi dan riset baru. Riset yang akan menciptakan pasar bagi industri strategis di masa depan. Maaf, tapi saya sungguh tidak bisa membeli argumen itu. Biar saya jelaskan secara struktural di mana cacat logika dari strategi tersebut. Mengganti label dari market driven menjadi market driving, itu hanyalah sebuah permainan semantik belaka. Permainan semantik bagaimana? Esensi fundamentalnya tetaplah sama, marketisasi dan komersialisasi pendidikan tinggi. Mari kita bedah penggunaan kata kerelaan yang Anda kutip tadi. Badri Munir Sukoco meminta kerelaan para rektor untuk mengeksekusi penutupan prodi. Namun, siapapun yang paham struktur hierarki birokrasi perguruan tinggi negeri, kita tahu bahwa kata kerelaan dari pejabat kementerian ya seringkali bermakna kepatuhan mutlak, tanpa reserve. Saya kira itu pembacaan yang terlalu sinis terhadap niat baik pemerintah. Ini bukan soal sinis, ini soal melihat mekanisme relasi kuasa secara objektif. Ketika negara mulai mendesain ulang seluruh arsitektur sistem kampus murni untuk menyuplai dan memajukan sektor bisnis, perguruan tinggi kehilangan kemerdekaannya secara substansial. Mekanismenya sangat merugikan bagi kampus. Merugikan bagaimana? Mereka kan didanai juga. Gini, korporasi besar selalu membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan teknis yang spesifik. Alih-alih korporasi ini membangun pusat pelatihan vokasi sendiri yang memakan biaya triliunan, negara justru memaksa kampus mengubah kurikulumnya untuk melatih mahasiswa sesuai pesanan spesifik industri tersebut. Dan siapa yang menanggung biayanya? Tentu saja uang pajak publik dan uang kuliah tunggal atau UKT mahasiswa itu sendiri. Kampus pada akhirnya bertransformasi menjadi divisi human resources gratis bagi industri-industri besar. Itu klaim yang cukup tajam. Fakta strukturalnya mengarah ke sana. Korporasi mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang disubsidi publik, sementara institusi keilmuan kehilangan fungsinya yang paling luhur, yaitu sebagai pengawas kekuasaan dan penjaga moral publik. Anda sama sekali tidak bisa mengharapkan institusi yang didesain, didanai, dan distrukturisasi murni sebagai motor penggerak industri untuk berbalik badan dan mengawasi industri tersebut dengan tajam dan independen.
Saya harus menekan balik argumen Anda di sini. Karena Anda terus-menerus mengasumsikan bahwa bekerja sama dengan industri otomatis membuat kampus korup secara moral. Ada satu realitas yang Anda lupakan dalam romantisme akademis ini. Bukankah mengamankan masa depan ekonomi 1,9 juta anak muda adalah tugas moral tertinggi sebuah negara? Saya tidak mengatakan bahwa mengamankan ekonomi itu bukan tugas moral. Tapi kita tidak bisa lagi terus-terusan berlindung di balik jargon-jargon menara gading yang abstrak, seperti otonomi keilmuan atau penjaga moral peradaban, sementara kita membiarkan krisis pengangguran besar-besaran terjadi tepat di depan mata kita. Saya tidak mengatakan pengangguran itu bukan krisis, tapi pendekatannya. Tapi solusi Anda membiarkan status quo berlanjut. Kita ini sedang berbicara tentang nyawa perekonomian keluarga. Ketika 490.000 sarjana pendidikan dicetak dengan susah payah oleh orang tua mereka yang mungkin berutang untuk membayar UKT hanya untuk memperebutkan 20.000 kursi guru, sistem kampus kita secara sadar telah melakukan malapraktik struktural. Saya setuju ada malapraktik di sana. Nah, menyelaraskan program studi dengan 8 industri strategis masa depan bukanlah sebuah konspirasi gelap Orde Baru untuk membunuh nalar kritis. Ini adalah langkah pragmatis dan empiris yang sangat mendesak untuk menyelamatkan generasi ini. Nalar kritis struktural, kemampuan sosiologis yang Anda agungkan itu, pada akhirnya tidak akan pernah menemukan pijakannya di tengah masyarakat yang kelaparan, miskin, dan frustrasi karena tidak punya pekerjaan. Tanpa stabilitas ekonomi dasar yang disuplai oleh industri strategis, semua perdebatan filosofis di dalam kampus hanyalah omong kosong bagi masyarakat biasa. Saya paham arah Anda. Dan untuk satu hal, kita punya pijakan yang sama. Saya sama sekali tidak menolak fakta bahwa penataan ulang program studi itu mutlak diperlukan. Ketimpangan ekstrim di prodi keguruan yang Anda sebutkan tadi adalah sebuah tragedi sosial yang harus segera dihentikan. Membiarkan mahasiswa lumus tanpa harapan kerja adalah sebuah kegagalan institusional. Nah, syukurlah kita sepakat di titik itu. Namun, yang menjadi titik keberatan saya dan peringatan dari banyak pemikir pendidikan adalah parameter tunggal yang digunakan untuk evaluasi itu. Mengerdilkan metrik keberhasilan institusi pendidikan sebatas pada seberapa cocok kurikulum mereka dengan spesifikasi tenaga kerja industri strategis, itu akan membahayakan peradaban kita dalam jangka panjang. Membahayakan karena kehilangan pengawas moral tadi? Betul. Narasi link and match yang mereplika logika industrialisasi lampau ini beresiko besar mencetak generasi yang sangat efisien secara teknis, sangat kompetitif secara materialistis, namun tumpul dalam nalar kemanusiaannya. Jika kita meneruskan rute ini, kita mungkin akan segera memiliki ribuan insinyur manufaktur maju yang hebat atau ahli digitalisasi yang brilian. Tetapi, kita akan mengalami defisit manusia yang mampu merenungkan secara kritis untuk apa sebenarnya semua kemajuan teknologi itu diciptakan. Tampaknya diskusi kita telah mengantarkan kita pada sebuah titik singgung yang sangat kompleks. Di satu sisi, krisis pengangguran terdidik dan oversupply lulusan yang tidak terserap pasar adalah ancaman struktural nyata. Ini menuntut intervensi teknokratis yang terukur hari ini juga. Iya. Di sisi lain, komersialisasi pendidikan dan marketisasi ruang akademik memang beresiko melucuti ruang otonomi dari institusi keilmuan itu sendiri. Batas antara peran pendidikan sebagai proses panjang pembentukan manusia seutuhnya dengan pendidikan sebagai motor instan penggerak ekonomi bangsa ternyata merupakan sebuah garis tipis, garis yang masih akan terus-menerus diuji oleh realitas zaman. Sepakat. Dan diskursus yang panjang ini menyisakan satu pemikiran krusial bagi kita semua untuk direnungkan. Jika kita kembali membedah metafora di awal tadi, sebelum kita terburu-buru menghancurkan pabrik tua tersebut dan menggantinya dengan mesin cetak baru demi mengejar pintu-pintu industri yang dijanjikan pemerintah kita harus benar-benar memastikan satu hal. Memastikan apa itu? Kita harus memastikan bahwa di tengah euforia industri strategis ini, kita tidak sedang secara tidak sengaja membuang kunci-kunci abstrak yang sebenarnya sangat berguna. Kunci untuk membuka pintu nalar, etika, dan kebudayaan peradaban kita di masa depan. Sebuah pengingat yang sangat reflektif. Pada akhirnya pertanyaannya bukanlah sekedar apakah pabrik keilmuan itu harus berubah merespon zaman, melainkan siapa sebenarnya yang berhak mendikte bentuk kunci masa depan yang akan kita cetak besok. Apakah kekuatan negara, tuntutan buta dari pasar, atau kebutuhan otentik manusia itu sendiri untuk bertumbuh? Banyak hal yang masih harus digali dari diskursus ini.
Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Sampai jumpa di Ruang Pemikiran selanjutnya.